Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin sekalian yang berbahagia. Sungguh akhlak Rasulullah adalah akhlak yang paling sempurna, paling utama, dan paling bagus. Karena akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Sebagaimana Ibnu Qatadah pernah bertanya kepada Siti Aisyah tentang akhlak Rasulullah. Aisyah menjawab, "Kana khuluquhul Quran." Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Ini membuktikan bahwa Rasulullah adalah seseorang yang mengamalkan akhlak-akhlak terpuji yang terdapat dalam Al-Quran dan menjauhi dari akhlak-akhlak tercela yang terdapat dalam Al-Quran. Maka pantas Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena dengan akhlaknya mampu menjinakkan hati yang keras, melunakkan pribadi yang beringas, mampu menarik hati yang berpaling sehingga kemudian menjadi cinta kepada kebaikan. Lalu hadirin, bagaimana caranya agar kita mampu menerapkan akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu jawabannya adalah mengenal akhlak Rasulullah yang tertulis dalam kitab Al-Barjanji. Inilah judul dari syarahan kami dengan rujukan syair-syair indah karangan Syekh Ja'far Al-Barjanji dalam kitab Al-Barjanji berikut ini. Attirillahumma qadrahul karim bi'arfin syadiyyin min salatin wa taslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana sallallahu alaihi wa sallam syadidal haya'i wat tawadhu' yakhsifu na'lahu wa yarqa'u thawbahu wa yahlubu syatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Taburkanlah keharuman ya Allah pada pusara Nabi yang mulia,
dengan bau semerbak dari rahmat dan kesejahteraan, dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nabi Muhammad adalah pribadi yang sangat rendah hati dan sangat pemalu. Beliau mau mengesol sendiri terompahnya, menjahit bajunya yang robek, memerah kambingnya sendiri, serta berkhidmat kepada keluarganya dengan pribadi yang baik. Ya Allah, semoga Engkau memberikan rahmat, kesejahteraan dan berkah kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang berbahagia, jelas dari syair yang tadi dibacakan bahwa Nabi Muhammad memiliki sifat yang mulia. Pertama, syadidul haya, sifat malu yang masya Allah luar biasa. Malu merupakan salah satu sifat terpuji yang utama, bahkan termasuk dalam bagian cabang-cabang iman. Al-haya'u syu'abatum minal iman. Karena pada dasarnya hadirin, menurut Imam Muslim, al-haya'u kulluhu khair, seluruhnya sifat malu itu baik. Karena hakikat malu bisa mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan dan bisa mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan. Bahkan dalam kitab Syarah Syama'il Nabi Muhammad karangan Imam At-Tirmizi bab 49 pembahasan tentang sifat malu Rasulullah dijelaskan, barang siapa yang kehilangan rasa malu dalam dirinya maka ia akan tenggelam dalam limbah dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin sekalian, bahkan Abu Sa'id Al-Khudri pernah berkata bahwa Rasulullah memiliki sifat malu yang luar biasa, melebihi rasa malu seorang perempuan yang akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang solih yang sedang dipingit di dalam kamarnya. Luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Namun coba kita lihat di zaman sekarang, rasa malu pada kebanyakan perempuan sudah mulai menipis, bahkan sudah mulai hilang. Kenapa ini terjadi hadirin? Ini terjadi karena kurangnya tafaqquh fiddin, kurangnya pemahaman agama. Namun bagaimana solusinya? Kita masukkan anak-anak calon generasi muda ke lembaga pesantren, karena di pesantren setiap waktu dibimbing oleh kiai pewaris para nabi, mengaji dengan berpedoman pada kitab suci dan hadis Nabi. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita, jayalah pesantren kita. Hadirin sekalian, Rasulullah pernah memberikan pesan bahwa kita harus memiliki sifat malu yang sesungguhnya. Apa makna malu sesungguhnya? Kata Nabi, kita yang pertama mampu menjaga apa yang ada di kepala. Otak dijaga dari pikiran yang jelek, mata dijaga dari pandangan yang haram, mulut lisan dijaga dari perkataan yang tidak bermanfaat,
Telinga dijaga dari mendengar kata-kata yang tidak bermanfaat. Yang kedua, menjaga perut, dijaga dari makanan yang haram, dari makanan yang riba, agar apa yang masuk ke dalam perut halalan thayyiban. Yang ketiga, menjaga hawa nafsu dari lingkungan sekitar. Yang kedua, hadirin, Rasulullah memiliki sifat tawadhu atau rendah hati. Siti Aisyah pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Aisyah, apa yang dilakukan Rasulullah di rumah?" Aisyah menjawab, "Kana basyaron minal basyar." Manusia seperti manusia yang lainnya. Dia menjahit pakaiannya yang robek, memperbaiki sandalnya yang rusak, memerah susu, bahkan beliau membantu pekerjaan istrinya, bahkan beliau melayani keluarganya dengan tingkah laku yang baik. Masya Allah, romantis tidak? Hadirin sekalian, bahkan ketawaduan Rasulullah dicontohkan ketika dia akan berangkat ke suatu tempat. Rasulullah tidak menuntut untuk memakai kendaraan hewan yang bagus, yang baik, tapi Rasulullah memilih untuk menggunakan kendaraan yang mudah ditemukan saat itu. Bahkan kalau tidak ada sama sekali, Rasulullah berjalan kaki. Hadirin, dalam tawadhu ini Rasulullah bersabda, "Wa ma tawadhu'a ahadan lillah illa rafa'ahullah." Hadis riwayat Imam Muslim. Tidaklah seseorang bertawadhu karena Allah, melainkan dia akan Allah angkat derajatnya. Kenapa demikian? Karena kalau Allah sudah mengangkat derajatnya, kalau Allah sudah memuliakannya, maka penghormatan dari manusia tidak perlu diminta-minta. Jadi hadis ini membuktikan kepada kita haruslah memperbagus niat. Janganlah kita bertawadhu terhadap orang kaya karena ingin diberi harta. Jangan pula bertawadhu terhadap pejabat karena ingin diberi jabatan. Bertawadhu lillahi ta'ala. Hadirin yang berbahagia, dapat kami simpulkan bahwa Rasulullah memiliki sifat yang patut kita teladani, kita contoh sampai mati. Pertama, sifat malu yang harus karena Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari kejahatan dan terdorong untuk melakukan kebaikan. Yang kedua, yaitu sifat tawadhu karena Allah agar derajat kita diangkat dan kita menjadi manusia yang mulia. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.